Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Dan saya Aulia Putri, masih di Himaxion Podcast. berbincang bersama Himaxi. Nah, untuk di episode perdana Himaxion Podcast kali ini, tentunya kita tidak hanya berdua. Kita kedatangan dua bintang tamu, yaitu Ketua Umum Himaxi periode 2021 dan Koordinator BPH 2021. Untuk sebelum kita masuk ke bintang tamu kita hari ini nih, mungkin dari Fikri sendiri bisa intermezzo sedikit tentang apa sih itu Himaxi dan kira-kira kenapa untuk sekarang Himaxi bergerak untuk membuat podcast. Ya, kalau dari saya pribadi, menurut saya Himaxi itu adalah suatu organisasi yang mewadahi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya mahasiswa akuntansi, dalam hal pengembangan minat dan bakat mereka itu sendiri. Dan kalau mau menjawab tujuan dari dibuatkannya podcast itu sendiri, ya salah satunya itu yang jelas menaikkan eksistensi dari lembaga Himaxi itu sendiri, dan tentunya juga sebagai media penyebaran informasi yang kreatif tentunya. Nah, langsung saja kita sambut dua bintang tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Kak Saiful Amin selaku Koordinator BPH Himaxi periode 2021 dan juga Kak Darman Syah Hussein selaku Ketua Umum Himaxi periode 2021. Ya, mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Kak Darman untuk menceritakan sedikit tentang bagaimana sih jabatan atau tupoksi dari jabatan yang dia jalani pada saat ini, dan juga mungkin Kak Darman bisa menjelaskan sedikit tentang kesibukannya pada saat ini. Mungkin saya persilakan kepada Kak Darman. Ya. Jadi nama saya Darman Syah Hussein. Alhamdulillah saya sebagai Ketua Umum Himaxi periode 2021. Untuk kesibukan saat ini paling sekarang kita ada buat kegiatan di bulan Ramadan. Terus untuk di perkuliahan sendiri, alhamdulillah sekarang sedang menyusun judul untuk tugas akhir atau skripsi. Kemudian untuk tugas saya sendiri sebagai ketua umum, untuk sekarang ini saya mengontrol seluruh program kerja dari divisi yang telah saya buat. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Darman. Berikutnya mungkin bisa Kak Ipul sendiri menjelaskan, memperkenalkan dulu deh namanya dan menceritakan tentang kesibukannya sehari-hari seperti apa, dan tupoksi sebagai Koordinator BPH Himaxi di periode 2021 ini. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin. Jabatan saya sekarang di Himaxi adalah sebagai Koordinator BPH. Untuk kesibukan sehari-hari, ya sebagai badan pengawas himpunan, saya selalu memiliki peran untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh kepengurusan maupun seluruh anggota Himaxi. Lanjut ke kegiatan sehari-hari saya. Sekarang kan saya sudah menuju mahasiswa semester akhir nih. Jadi kegiatan saya yaitu selain menjadi badan pengawas himpunan di lembaga Himaxi, saya juga sekarang itu sedang mencari-cari judul lah untuk kebutuhan penelitian akhir nanti, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari Kak Ipul sendiri. Ya, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada kedua bintang tamu kita. Yang pertama, mungkin bisa Kak Darman jelaskan apa sih itu Himaxi itu sendiri menurut Kak Darman selaku Ketua Umum Himaxi periode 2021. Silakan. Himaxi kalau menurut saya adalah rumah untuk belajar. Jadi di Himaxi saya bisa tahu kekuranganku di mana. Terus saya bisa belajar bagaimana cara menutupi kekuranganku. Jadi saya rasa Himaxi adalah tempat saya belajar, seperti itu. Tempat untuk belajar. Dan untuk dari sudut pandang Kak Ipul sendiri tentang Himaxi itu apa sih, Kak? Kalau kita berbicara mengenai Himaxi, mungkin saya hanya bisa bilang Himaxi ini adalah lembaga yang mampu menaikkan tingkat pengetahuan kita menjadi lebih luas lagi. Kan kalau kita di perkuliahan, kita itu hanya selalu berbicara mengenai teori,
Ya. teori dan teori. Ya, benar. Tetapi kalau kita masuk ke Himaksi, kita itu tidak hanya mengetahui apa itu teori, tapi kita tahu apa yang harus kita praktikkan dari teori itu. Seperti itu. Jadi lembaga ini memiliki poin plus lah dibanding dengan kita hanya berkuliah seperti biasa. Ada istilah yang bilang mahasiswa kupu, Ya. kuliah pulang. Kuliah pulang. Nah itu. Jadi dari sudut pandang saya, Himaksi itu adalah suatu wadah sebagai bentuk untuk peningkatan dari pengetahuan kita sendiri. Nah, sedikit intermezzo sedikit, mungkin Himaksi sendiri berdiri di bawah naungan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako, tentunya yang ada di Kota Palu ya Fikri ya. Ya, betul. Nah, yang seperti Kak Ipul dan Kak Darman sudah jelaskan tadi terkait apa sih itu Himaksi dari sudut pandang dari Kak Ipul dan Kak Darman, mungkin terkait Himaksi sendiri tentunya kan mempunyai visi dan misi dalam menjalani dari jabatannya itu sendiri, dan mungkin visi misi dari Himaksinya itu sendiri Kak. Mungkin dari Kak Darman atau dari Kak Ipul bisa menjelaskan apa visi misi dari Himaksi itu sendiri. Siapa? Mungkin Mulai dari Kak Darman. Jadi kalau visi misi Himaksi itu menjadi lembaga kemahasiswaan yang mandiri, profesional dan juga bertanggung jawab. Gitu. Misi dari Himaksi untuk mencapai visi yang tadi telah dikatakan oleh Kanda Ketua Umum. Jadi misinya itu adalah memberi kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pengkajian, pembinaan, penyaluran, pengaplikasian ilmu dan bakat dilakukan secara demokratis, sistematis, serta berkesinambungan dengan posisi, situasi, peran dan tanggung jawab Himaksi FEU itu sendiri. Jadi seperti itu misi dari lembaga Himaksi ini. Ya, mungkin kita sudah dengar tadi dari kedua bintang tamu kita tentang visi dan misi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sedikit intermezzo lagi. Nah, tadi kita sudah jelas dengarkan mengenai visi misi tadi. Ya, tentunya dalam visi misi itu membutuhkan orang-orang yang perlu berkontribusi di dalamnya. Nah, makanya mungkin sedikit bertanya tentang struktur dari organisasi di Himaksi itu sendiri seperti apa. Mungkin Kak Darman Sausen bisa menjelaskan. Jadi terkait struktur dari Himaksi itu sendiri, jadi kalau kita berbicara dari atas bahwa jabatan ketua umum itu punya garis koordinasi dengan tim BPH, jadi dia punya garis koordinasi. Terus kalau untuk di periode kepengurusanku, saya bentuk 4 jabatan strategis. Yang pertama itu sekretaris, yang kedua ada bendara, sama yang ketiga itu ada bagian akuntansi dan juga laporan. Jadi ketiga orang ini itu membantu saya apabila mungkin ada keputusan-keputusan yang menurut saya membentukkan pikiran dari orang lain juga, seperti itu. Terus untuk melaksanakan program kerja yang saya targetkan di periode ini, saya membentuk 5 divisi. Jadi yang pertama itu ada divisi penelitian dan pengembangan, yang kedua ada divisi pengembangan sumber daya manusia, terus berikutnya ada divisi humas dan advokasi, kemudian ada divisi kesekretariatan, sama yang terakhir yaitu divisi bisnis dan pendanaan. Gitu. Nah, seperti yang Kak Darman sudah jelaskan tadi, terdapat 5 divisi yang ada di Himaksi itu sendiri untuk kepengurusan periode sekarang ya Kak ya. Iya. Nah, tentunya dari tiap-tiap divisi itu sendiri mempunyai program kerja. Mungkin bisa Kak Darman jelaskan terkait apa saja program-program kerja yang dimiliki oleh tiap divisi. Mungkin bisa salah satunya atau program keunggulannya aja Kak. Terkait program kerja dari tiap divisi, mungkin dari divisi pertama, divisi Litbang, terkait program kerja unggulan. Jadi di Litbang itu ada program kerja yang namanya Bina Desa.
Jadi target dari Litbang sendiri itu melaksanakan kegiatan bina desa terkait untuk bagaimana supaya anggota Himaksi bisa mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat. Jadi tujuannya seperti itu. Yang kedua yaitu dari PSDM sendiri. Nah kemarin dari divisi PSDM itu sudah melaksanakan kegiatan Leadership Training of Organization. Nah kita dari pengurus juga inisiatif bagaimana caranya kita bisa menilai orang-orang lulusan dari LTA ini sendiri, apakah dia betul-betul serap atau terima apa yang kita berikan di sana. Makanya kita inisiatif untuk membuatkan suatu kegiatan untuk mereka. Nah alhamdulillah kemarin mereka sudah sempat diskusi dan juga rapat. Mereka rencananya membuat kegiatan seminar nasional gitu. Terus untuk dari divisi humas ya bisa dibilang sekarang ini yang teman-teman tonton ini adalah salah satu program kerja dari divisi humas dan advokasi. Jadi ini adalah Himaksi on Podcast. Jadi ini salah satu program unggulan dari divisi humas. Kemudian untuk kesekretariatan, program kerjanya itu intinya bagaimana caranya mengajak anggota untuk datang ke sekretariatan dan juga bagaimana seluruh aset-aset yang ada di sekret Himaksi itu dikelola oleh kesekretariatan. Jadi salah satu program unggulannya itu Himaksi Membaca. Jadi di sini kita buatkan dalam satu hari, dalam satu bulan itu seluruh anggota Himaksi itu datang ke sekret rutinitasnya untuk membaca. Gitu. Terus ya untuk kalau divisi Bispen ini divisi bisa dibilang kayak menjadi divisi penggerak dari semua program kerja divisi lain karena tugasnya yaitu untuk mendanai seluruh kegiatan dari operasional divisi lain. Jadi salah satu program unggulannya yaitu membuat merchandise Himaksi sendiri seperti itu. Ya mungkin itu tadi yang sudah kita dengarkan mengenai program-program kerja yang dari setiap divisi yang disampaikan oleh Kak Darman itu sendiri. Mungkin bisa dari Kak Saiful Amin lagi terkait proker yang ada di BPH itu sendiri kan. Kak Ipul kan sebagai koordinator BPH-nya. Kira-kira apa sih program kerja yang ada di BPH itu sendiri, Kak? Ya, terima kasih lagi. Mungkin bisa saja langsung jelaskan. Di Badan Pengawas Himpunan sendiri kita punya beberapa program kerja, yang mana program kerja ini tidak lari dari wewenang BPH itu sendiri, itu sebagai badan pengawas. Yang pertama itu program rutin yang kita laksanakan adalah membuat rapat koordinasi dengan kepengurusan untuk mengetahui sampai sejauh mana program mereka yang sudah berjalan ataupun yang akan datang gitu. Selanjutnya kita juga ada program kerja upgrading kepengurusan. Di upgrading kepengurusan ini rencana kita akan adakan 2 kali dalam satu periode. Insya Allah akan dilaksanakan pada selesai pleno 1 nanti gitu. Jadi lanjut, tadi sudah saya singgung sedikit apa itu pleno kan? Saya sudah bilang tadi pleno. Jadi pleno itu adalah suatu rapat yang dilaksanakan untuk menilai keberlangsungan pengurusan punya program kerja 3 bulan berjalan. Jadi 3 bulan berjalan kepengurusan itu diadakan pleno untuk menilai apakah program kerja yang telah mereka rencanakan ini bisa mereka laksanakan atau dan tidak. Itu. Jadi yang diperiksa di situ ada pemeriksaan dari segi administrasinya dengan pemeriksaan dari sisi keuangannya. Jadi di lembaga Himaksi ini kita harus taat mengenai administrasi dan keuangan sendiri. Apalagi di bagian keuangan kan. Kita ini kan mahasiswa akuntansi. Jadi kita harus lebih menonjol lah di bidang keilmuan kita sendiri, yaitu akuntansi. Jadi itu saja untuk program kerja dari tim BPH. Mungkin terkait yang Kak Saiful bilang tadi, kan itu rapat pleno ketika ada mengevaluasi lah ibaratnya tentang proker-proker yang berjalan ataupun yang tidak. Jadi langkah dari BPH itu sendiri ketika ada proker yang tidak berjalan mungkin. Dari apa langkah awal yang dilakukan oleh BPH itu sendiri terkait program kerja yang tidak berjalan. Nah, kita sebagai badan pengawas himpunan tentunya kita mengawasi kepengurusan dan mengawasi.
ketika ada program kerja yang tidak terlaksana, kita harus membuat pertanyaan terlebih dulu pada pengurus, apa yang membuat kegiatan ini tidak terlaksana. Apakah dari segi perencanaan yang kurang matang, dari segi pendanaan, ataupun dari segi partisipasi anggota sendiri terhadap kegiatan itu, sehingga menyebabkan program kerja dari kepengurusan tidak berjalan gitu. Jadi kita sebagai badan pengawas, kita tidak langsung menjudge bahwa pengurus ini tidak memiliki kapasitas dalam penyelesaian program kerja sendiri, tetapi kita harus menanyakan terlebih dahulu apa sebenarnya yang membuat kegiatan ini tidak berjalan. Seperti itu. Dari beberapa faktor tadi yang saya bilang kan. Gitu. Jadi tindak lanjutnya nanti ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari itu, kita akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman pengurus bahwa hal-hal inilah yang teman-teman harus lakukan agar kegiatan-kegiatan ke depan itu bisa berjalan sesuai dengan schedule yang telah direncanakan. Berarti dari tim BPH itu sendiri sudah menyiapkan solusi ya Kak ya? Iya. Sebelum, maksudnya untuk mengantisipasi adanya proker-proker yang tidak berjalan. Nah, oke, mungkin sedikit tambahan lagi. Kan di sidang pleno per triwulan ini, itu pengurus dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban 3 bulannya kan. Jadi di laporan pertanggungjawaban itu dimasukkan semua program kerja pengurus yang telah berjalan maupun yang tidak berjalan, dari sisi administrasi, sisi keuangan itu kan dimasukkan semua. Jadi sebelum dilaksanakannya pleno, badan pengawas himpunan itu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada laporan pertanggungjawaban tersebut. Ketika kita dapat ada kejanggalan ataupun ada yang tidak sesuai dengan perencanaan yang mereka telah diskusikan di awal, nah itu nanti jadi bahan evaluasi dari badan pengawas himpunan, dan nanti kita akan dari evaluasi tersebut kita akan menghasilkan rekomendasi itulah yang nanti kita sampaikan kepada kepengurusan di rapat pleno. Ya, itu tadi mungkin strategi-strategi dari, atau yang mungkin bisa dibilang langkah dari BPH itu sendiri ya, mungkin untuk mengatasi berjalan atau tidaknya proker dari kepengurusan itu sendiri. Ya. Mungkin langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, tentang strategi pengurus dalam hal mencapai target dalam situasi pandemi. Mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Kak Darman. Terkait strategi pengurus ya untuk menjalankan program kerja, kita dari pengurus juga mengusahakan atau mengoptimalkan segala program kerja yang kita buat itu kita lakukan secara offline atau secara tatap muka, karena melihat pertimbangan di tahun kemarin banyak program kerja yang dilaksanakan secara daring itu tidak efektif dan juga tidak maksimal. Makanya mumpung sekarang, yaitu di era new normal, kita segala kegiatan kita itu kita lakukan secara tatap muka, tapi kita juga memperhatikan standar protokol kesehatan seperti itu. Namun apabila mungkin ada program kerja yang tidak terlaksana karena kendala COVID atau dan lain sebagainya, ya strategi dari kita pengurus ya terpaksa harus di-reschedule atau kita mundur seperti itu, karena melihat kalau dia dilaksanakan secara daring itu agak kurang maksimal. Nah itu strategi dari kita pengurus. Nah, itu tadi mungkin penjelasan dari Kak Darman terkait strategi kepengurusan untuk mencapai targetnya dalam situasi pandemi ini. Nah, kalau untuk dari Kak Saiful sendiri, kira-kira apa sih peran dari BPH sendiri untuk mengawasi langkah kerja dari pengurus ini sendiri ketika menjalankan untuk mencapai targetnya ini sendiri, kan dalam situasi pandemi yang seperti ini, maksudnya peran BPH itu membantunya dalam seperti apa mungkin, atau mengawasinya dalam seperti apa? Peran dari BPH sendiri untuk mendampingi sih pengurusan ini untuk mencapai pelaksanaan kegiatannya itu. Jadi kita dari BPH biasanya memberikan masukan-masukan mengenai hal-hal apa yang harus kita laksanakan terlebih dahulu sebelum kita eksekusi nih kegiatan seperti itu.
Baru juga kalau saya dari BPA selalu saya ingatkan kepada ketua umum, kan beberapa program kerja yang telah direncanakan di awal ini itu kita pakai metode prioritas, yang mana kegiatan prioritas itu terlebih dahulu kita laksanakan, dan apa yang bisa dilaksanakan tanpa banyak mengikut sertakan orang gitu kan. Kan kita ketahui bahwa di masa pandemi ini tidak boleh kita bukan masa dan mengumpulkan lain-lain. masa begitu kan, seperti itu. Jadi kita dari Badan Pengawas Himpunan selalu memberitahukan apa kegiatan mana yang sebenarnya kita harus prioritaskan terlebih dahulu. Kan dalam perencanaan seperti itu. Ketika kita melakukan perencanaan, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kegiatan mana yang jadi prioritas kita, seperti itu. Jadi begitu, jadi kegiatan prioritas lah yang dulu diutamakan. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Darman maupun Kak Ipul itu sendiri, mungkin harapan untuk Himaksi ke depannya itu apa sih Kak? Mungkin dari Kak Darman dulu boleh. Harapan saya mungkin sebagai ketua umum, harapanku mungkin untuk Himaksi ke depannya semoga Himaksi ini terus jaya, juga terus eksis, juga bisa terkenal di seluruh Indonesia lah, seperti itu. Artinya saya berharap untuk kedepannya Himaksi selalu membuat program kerja ataupun kegiatan itu yang skala nasional. Jadi seperti itu. Nah itu tadi harapan dari Kak Darman sendiri selaku Ketua Umum Himaksi periode 2021, dan mungkin dipersilakan untuk Kak Ipul menjelaskan tentang apa sih harapan dari Kak Ipul sendiri terkait untuk kemajuan Himaksi untuk kedepannya. Kalau saya dari segi sekarang jabatan Badan Pengawas Himpunan ya, harapanku itu pasti untuk kedepannya saya ingin teman-teman pengurus kedepannya nanti itu bisa sebelum membuat suatu perencanaan kegiatan, kita harus banyak-banyaklah sharing sama senior-senior kita, manfaatinlah senior-senior itu selagi orang masih peduli dengan kita di Himaksi, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman pengurus kedepannya kelak, perbanyak lagi wawasan, gagasan melalui membaca. Jadi kedepannya saya harap untuk teman-teman Himaksi intenskanlah kegiatan membaca di Sekret, itu saja dari saya, agar wawasan kita itu tidak bisa bertambah dan tidak diremehkan oleh orang-orang lembaga lain kan, seperti itu ya. Ya, mungkin ya tadi itu yang kita dengar adalah harapan dari Ketua Umum Himaksi itu sendiri dan Koordinator BPH terkait harapan dari Himaksi itu sendiri untuk kedepannya. Dan semoga dari harapan-harapan itu mungkin bisa nanti dilaksanakan dengan baik ya. Amin, semoga. Amin. Kemudian kita beralih ke pertanyaan terakhir terkait harapan atau kesan-kesan terkait dengan kemajuan Himaksi Podcast yang sedang kita lakukan pada saat ini. Mungkin saya serahkan terlebih dahulu kepada Kak Darman. Harapan saya untuk Himaksi Podcast ini, mungkin kalau harapan saya, harapannya mungkin orang-orang yang bisa dihadirkan di sini itu orang-orang yang betul-betul memiliki figur. Maksudnya orang-orang yang betul-betul bisa dibilang kayak populer seperti itu. Jadi kita dari Himaksi Podcast bisa mengundang tamu-tamu mungkin dari para pakar, dosen-dosen, atau bahkan kalau bisa ya dari artis-artis seperti itu. Amin. 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 Dari Kak Ipul sendiri? Kalau saya untuk Himaksi Podcast, saya tidak terlalu jauh dari apa yang dibilang Kak Darman. Pasti kita selalu ingin ada perkembangan lah untuk Himaksi. Dan untuk kegiatan ini pun saya sangat bangga sebagai salah satu elemen di Himaksi, karena Himaksi sudah berani keluar dari zona nyamannya untuk membuat kegiatan ke sini. Jadi harapan kedepannya seperti yang dibilang Kak Darman tadi, kita lebih banyaklah mengundang figur-figur, mengundang para praktisi ilmu agar juga menambah wawasan kita sebagai mahasiswa, seperti itu. Nah teman-teman, mungkin itu saja tadi beberapa pertanyaan yang bisa kami lontarkan atau kami tanyakan kepada kedua bintang tamu kita pada saat ini.
Dan kepada Kak Darman Syah Hussein selaku Ketua Umum Himaksi periode 2021 dan juga Kak Saiful Amin selaku Koordinator BPH Himaksi periode 2021, kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Dan sebelum kita pamit undur diri juga, tidak lupa pula kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Rekreasi yang telah mensupport kegiatan kita pada hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini dari awal hingga akhir podcast ini berakhir. Tetap semangat membangun mimpi, tetap kreatif meraih prestasi. Dan tetap jadikan Himaksian Podcast sebagai headline kamu di Anchor dan juga Spotify. Saya Muhammad Fikri. Dan saya Aulia Putri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.